Ya memang Nabi SAW sudah memperingatkan kita semua. Ya, dalam satu keterangan muttafaqun alaih disebutkan bahwa ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang yang teraniaya. Ya, kenapa? Karena laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kalau ada orang teraniaya, nggak ada pembatas antara dia dengan Tuhannya. Jadi kalau dia ngegerentes, kukulutus misalnya. Ini karena kita lagi di Jawa Barat syutingnya ya. Kukulutus. Takutnya, ya itu bisa jadi doa yang buruk. Karena pernah kejadian, saya pernah baca kalau nggak salah ada di dalam kitab Mausu'atu Qasasis Salaf atau kisah-kisah teladan. Ya dulu pernah ya saya bawakan beberapa kali kisah. Jadi nelayan lagi mencari ikan, dapat ikan yang besar. Dia seneng nih karena pasti keluarganya akan seneng menikmati ikan yang segar. Apalagi ikannya besar. Tiba-tiba raja lagi berburu lewat ke situ. Kemudian diminta secara paksa. Dia bilang ini buat saya. Enggak, ini buat saya. Diambil. Begitu diambil, ternyata dia kena sisik. Patil. Oh ya. Patil itu apa bahasa Indonesianya? Ketakot lah gitu ya. Yang kumisnya. Iya. Ya matil lah, lele matil ya. Ya, itu mah buat ngetok paku. Martil. Matil ini yang suka narikin itu ya motor di jalanan. Matel itu ya. Jadi kena. Bukan cuma sakit tapi ternyata bengkak. Gak sembuh-sembuh. Malam gak bisa tidur. Akhirnya dibawa ke tabib. Kata tabibnya, wah ini harus diamputasi. Masya. Harus dipotong. Dipotong segini masih berasa. Ya, dipotong lagi segini masih berasa. Akhirnya dipotong sampai segini. Dia bilang ini kayaknya karena kezaliman saya deh. Iya. Kepada si nelayan itu. Akhirnya didatengin. Ya, karena sudah dipotong segini pun dia udah hilang rasa sakitnya tapi dia gak bisa tidur. Akhirnya didatangi. Terus ditanya, apa yang kau katakan sehingga aku mendapatkan hukuman sampai kayak gini? Hanya seekor ikan. Tangan ini jauh lebih mahal, Bu. Mungkin ada tangan palsu sekarang ya. Tapi gak akan sebagus tangan kita. Ya Bu ya. Ibu kalau nyuci beras. Ya kalau zaman dulu kan ya. Nyisikan apa namanya? Ngisikan misalnya ya. Nyuci beras gitu ya. Itu kan pakai tangan. Kalau tangannya bukan asli. Kalau tangan palsu. Ya mungkin tidak seelastis bikinan Allah Subhanahu. Ternyata si nelayan itu cuman bilang gini. Waktu engkau merampas itu. Aku cuman bilang, ya Allah, raja ini telah menampakkan kekuasaannya di depanku, maka tampakkanlah kekuasaanku di depan, kekuasaanmu di depannya. Ternyata itu menjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Ya Allah. Ya, maka ittaqi da'watal madlum, hati-hati dengan doa orang yang teraniaya. Misal orang ya kita nggak tahu doanya itu didengar oleh Allah dan bisa jadi itu diijabah. Nauzubillah wal iyazubillahi min zalik. Maka kita harus hati-hati. Nah, apa yang harus Irfan Cengek lakukan nih? Kalau dia ngerasa jangan-jangan hatinya halus juga si Irfan ini. Jadi apa dia harus lakukan? Jangan-jangan ini gara-gara doa gitu. Iya, pertama kalau itu memang beneran dari perkataan Al-Cengeki. Kalau perkataan dari dia, toh kan yang menentukan itu kan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kadang kan orang juga dari buah kekesalannya itu
Ya karena dia kesel, dia sebel sampai secara tidak sengaja keluar kalimat-kalimat yang buruk dari mulutnya, gitu ya. Iya. Di samping itu pasti keadaan itu terjadi juga atas kehendak dari Allah Subhanahu, sesuai dengan hadis yang tadi. Iya. Dan ini peringatan buat orang itu, seharusnya dia juga introspeksi. Kenapa saya mendapatkan hal ini? Oh, mungkin gitu. Dan seorang mukmin yang bagus itu harus selalu introspeksi. Ya, kenapa ya? Saya kok begini nih. Ya, oh, jangan-jangan saya kurang ini. Ya. Ya. Nah, kalau kita sih sebetulnya udah berusaha memaafkan. Ya. Ya, cuman ya mungkin sudah kecatat. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali kemudian kita misalnya dianya kecelakaan ya kita doain supaya dia sehat walafiat. Iya.